Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil enkripsi asimetrik dengan GNUPG. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ariyanti Indah Lestari dengan NIM akhir yaitu 196. Kemudian saya dari Iwana Versuaya dengan NIM akhir 215. Langsung, next. Oke. Dan pada bagian A, sini ada verifikasi persiapan. Nah, untuk itu kita harus pertama kita akan cek instalasi GPG. Jadi untuk memastikan GPG apakah sudah terinstall apa belum. Nah, dan itu kita menggunakan GPG strip version. Jadi seperti ini. Dan akan muncul output seperti ini. Seperti ada public key, kemudian ada cipher, kemudian ada hash, ada compression. Nah, jadi membuktikan bahwa sana sudah terinstall GPG-nya. Dan setelah itu, yang kedua ialah verifikasi key pair untuk memeriksa apakah kita sudah memiliki key pair atau belum. Nah, jika kita sudah punya, maka kita langsung masukkan ini GPG strip strip list strip key. Nah, di sini akan muncul seperti public key, user ID, dan sub. Ini. Jadi di sini akan menunjukkan public key yang kita punya. Dan setelah itu list secret key. Nah, di sini akan muncul secret key kita ini dan user ID-nya. Oke, sudah. Untuk menjawab pertanyaan A, yaitu yang pertama, yaitu apa perbedaan output dari GPG list key dan GPG list secret key. Dapat dilihat dari output sebelumnya yang Oh Ubuntu. iya. Dari output kedua perintah tersebut, GPG list key hanya menampilkan public key, UID, dan SUB, tidak berisi private key, sedangkan GPG list secret key menampilkan kunci rahasia bagian secret dan SSB, yaitu pasangan privat dari public key. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan key ID Anda dan jelaskan apa itu key ID. Ubuntu dari jadi key ID itu bisa dilihat di ini yang panjang yang memiliki panjang 40 bit. Itu biasanya key ID itu diambil dari 8 karakter dari belakang. Jadi key ID itu adalah identitas unik dari sebuah karakter key pair. Di GPG biasanya diambil dari 8 atau 16 karakter digunakan untuk mengenali saat melakukan enkripsi atau dekripsi. Kemudian lanjut ke bagian B. Di sini adalah enkripsi untuk diri sendiri. Dan yang pertama adalah untuk itu kita harus membuat file rahasia terlebih dahulu. Jadi akan seperti ini. Echo, kemudian berisikan nama, kemudian strip satu ini untuk membuat file yaitu secret215.txt. Kemudian lanjut echo nim, kemudian lanjut ke nim 214. Ini adalah nim saya, kemudian yang berisikan ada strip 2 ini adalah untuk masukkan ke dalam file secret215 tadi. Kemudian sini ada password database, ada API key. Nah, selesai. Kita sudah selesai membuat filenya. Kemudian lanjut ke yang kedua yaitu enkripsi untuk diri sendiri. Nah, kita melakukan public key kita untuk enkripsi file tersebut. Jadi seperti ini. Di sini adalah GPG encrypt recipient dari sebuah tiket email. Ini adalah email saya. Kemudian ada file yang ingin kita dekripsi tadi. Kita ingin enkripsi tadi yaitu di secret 215.txt. Nah, selesai. Kemudian lanjut ke dekripsi filenya.
Jadi di sini ada mendekripsi kembali file yang telah dienkripsi menggunakan gpg decrypt secret 215.txt.gpg. Nah, kenapa gpg? Karena file tersebut sudah terenkripsi. Nah, setelah kita mendekripsi, itu akan muncul eh, output seperti ini. gpg encrypt with key sampai sini. Ada nama, ini bisikan file saya tadi. Dan setelah itu lanjut ke atau untuk save ke file, kita gunakan gpg output decrypt secret txt seperti ini. gpg output decrypt secret txt decrypt secret 215 txt.gpg dan akan muncul output seperti ini. gpg encrypt set key kan seperti ini. Dan lanjut ke pertanyaan yang B. Untuk menjawab pertanyaan yang B, yaitu satu, mengapa Anda perlu memasukkan passphrase saat dekripsi? Karena passphrase itu berfungsi untuk melindungi private key. Private key sendiri digunakan untuk membuka atau mendekripsikan pesan yang telah dienkripsi. Lalu menjawab untuk pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika Anda mencoba dekripsi tanpa memiliki private key? Maka proses dekripsi itu tidak akan berhasil. GPG akan menampilkan seperti pesan decryption failed no secret key. Lalu untuk yang nomor 3, yaitu jelaskan perbedaan antara enkripsi simetris dan asimetris berdasarkan praktikum ini. Jawabannya itu simetris biasanya itu menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Sedangkan asimetris sendiri menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu ada public key untuk enkripsi dan private key untuk dekripsi. Next. Dan lanjut ke bagian C, yaitu enkripsi untuk orang lain. Nah, pertama kita akan mengekspor public key-nya terlebih dahulu. Jadi kita akan mengekspor public key kita untuk diberikan ke partner menggunakan gpg output pub 24 ini adalah public key saya .gpg. Terus armor export dari sbtget.email.com. Dan setelah itu kita akan mengimport public key kita. Public key dari partner. Nah, di sini dapatkan public key dari partner Anda dan import ke sharing lokal. Nah, di sini kita menggunakan gpg import public key partner .gpg dan akan muncul seperti ini. Key dan ini adalah punya partner. Dan setelah itu kita akan mengecek public key apa aja yang ada di sini menggunakan gpg strip list key dan akan muncul dari public key, kemudian user ID dan sub. Dan setelah itu yang ketiga buat file untuk partner. Jadi di sini membuat file rahasia untuk partner kita. Seperti ini. Eko, halo, nama partner yaitu Arianti. Kemudian strip 1 untuk strip 1. Tanda lebih dari satu aja, hanya satu untuk membuat file, kemudian message for Arianti.txt ini nama filenya. Dan lanjut sampai selesai. Sampai secret code OTS 224 encrypt sukses. Nah, setelah kita membuat filenya, kita akan enkripsi untuk partner. Jadi, kita enkripsi file ini untuk menggunakan public key dari partner. Seperti ini, gpg encrypt recipient Arianti Indah Lestari set message for Arianti ini adalah filenya. Dan akan muncul output seperti ini. Lanjut ke yang kelima, yaitu decryption file dari partner. Jadi kita menerima file enkripsi dari partner dan akan kita dekripsikan. Jadi seperti ini. gpg decrypt receive from Arianti. Di pesan dari Arianti. Jadi kita mendekripsikan pesan yang
yang dikirim dari Arianti. Dan akan muncul seperti ini. Ini adalah eh, pesan yang ada di dalam file dari Arianti. Kemudian kita akan eh, save file tersebut menggunakan gpg output decrypt secret txt, decrypt nama filenya, dan akan ke save ke dalam em, laptop kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan C, yang pertama yaitu mengapa Anda menggunakan public key partner untuk enkripsi bukan private key Anda. Jadi saat ingin mengirim pesan rahasia ke partner, kita mengunci pesan menggunakan public key partner agar hanya partner yang dapat membuka pesan rahasia tersebut. Lalu yang nomor dua, apa yang terjadi ketika Anda mencoba dekripsi file menggunakan private key Anda sendiri? Saya mencoba itu dekripsi akan gagal karena pasangan public key dan private key-nya itu tidak cocok. Lalu yang nomor tiga, jelaskan bagaimana asymmetric encryption menjamin keamanan komunikasi. Asymmetric enkripsi itu melakukan proses enkripsi dan dekripsi menggunakan dua kunci yang berbeda. Jadi kerahasiaannya itu lebih terjamin. Next. Dan lanjut ke bagian D, yaitu adalah challenge problem. Mana challenge pertama adalah kita disuruh untuk membuat satu file yang dapat didekripsi oleh 3 orang, yaitu dari saya, kemudian partner saya, dan dosen. Jadi di sini kami memiliki public key dosen kita yaitu dari Pak Ibnu. Nah, jadi sini pertama kita langsung mengimport public key tersebut. Menggunakan gpg import fk stripUp.key. Ini adalah file dari Pak Ibnu. Dan akan muncul output seperti ini. Dan setelah itu kita membuat filenya untuk echo confidential report head dengan nama filenya itu report 215.txt. Dan sini ada echo create by nama saya, dan ini ada lebih dari ada dua nih, itu akan masuk ke dalam file report juga sama seperti yang bawahnya. Dan di sini ada gpg enkripsi, mana penerima adalah ada Daris, kemudian ada Arianti, dan dari Pak Ibnu. Dan akan muncul output seperti ini. Oke, setelah itu lanjut ke challenge kedua, yaitu kelola trust level untuk public key partner Anda. Jadi saya di sini akan mengelola trust level untuk public key dari Arianti. Di sini menggunakan gpg edit key Arianti indah thestudedemail.com. Nah, di sini akan muncul output seperti ini, public key-nya dan subnya. Nah, di sini juga akan ada gpg, kemudian ada apa namanya? Lebih dari. Nah, di sini kita akan eh, ngetik trust atau kepercayaan. Nah, nanti akan ada muncul seperti ini. Ada level tentang kepercayaan. Nah, yang pertama ada I don't know or won't say. Kemudian yang kedua ada I do not trust. Kemudian ketiga I trust marginally. Kemudian yang keempat ada I trust fully. Dan yang kelima I trust ultimately. Atau M yaitu back to the main menu. Nah, di sini sesuai perintah saya akan memilih yang full atau kepercayaan penuh. Jadi saya di sini akan milih yang 4. Saya mempercayainya dengan sepenuhnya, dan akan muncul seperti ini public key-nya dan subnya. Dan setelah itu sesuai arahan, yaitu saya akan save edit key ini. Berlanjut ke pertanyaan. Ya, yang untuk challenge satu, pertanyaannya yaitu bagaimana GPG menyimpan informasi tentang multi
recipient dalam satu file encrypted. GPG menyimpan informasi multiple recipient dalam satu file .gpg dengan menambahkan session key yang terenkripsi dengan public key masing-masing penerima. Semua penerima berbagi session key yang sama, tetapi session key tersebut didekripsikan secara berbeda untuk setiap penerima. Menjawab pertanyaan yang challenge 2, yaitu jelaskan apa arti dari setiap truth level, yaitu ada unknown, never, marginal, full, dan ultimate. Yang pertama itu ada unknown. Unknown itu belum menentukan tingkat kepercayaan pada pemiliki. Lalu never itu tidak mempercayai pemiliki sama sekali, atau di situ nomor 2. Untuk marginal itu percaya sedikit bahwa orang tersebut mungkin dapat menandatangani key lain dengan benar. Yang full itu percaya bahwa orang tersebut akan memverifikasi dan menandatangani key lain dengan benar. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.